Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas 7C, akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Mengkloning Gen. Adapun nama kelompok kami terdiri dari Arsena, Khairuna, Vina Alfiani, Megasanti Simanjuntak, Romoli Hasibuan, yaitu saya sendiri, Sabda Munte, dan Yusril Mahendra. Baiklah, pada slide yang pertama akan disampaikan oleh teman kami, Arsena. Baiklah, yang pertama pengertian cloning. Cloning berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti pemotongan. Biasanya digunakan untuk memperbanyak tanaman. Untuk pertama kali cloning muncul berkat saran oleh salah satu ahli bernama Herbert Weber sekitar tahun 1903. Kemudian akan dilanjutkan teman saya Khairuna. Baik, nama saya Khairuna, NIM 1701011394. Baik, saya akan menunjukkan presentasi klon gen, merupakan suatu terobosan baru untuk mendapatkan sebuah gen yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Cloning gen meliputi serangkaian proses isolasi peragaman DNA. Spesifik dari genom suatu organisme, penentuan sekuen DNA, pembentukan molekul DNA rekombinan, dan ekspresi gen target dalam sel inang. Klon gen atau molekular artinya sekelompok salinan gen yang bersifat endotik yang mereplikasikan dari satu gen ke gen yang lain. Next. Selanjutnya ada penentuan sekuen DNA bertujuan untuk memastikan fragmen DNA. Yang kita isolasi adalah gen target sesuai dengan kehendak kita. Gen target yang diperoleh selanjutnya kita klon dalam sebuah vektor atau plasmik, fage atau kosmik melalui teknologi DNA rekombinan. Yang selanjutnya membutuhkan molekul DNA rekombinan. DNA rekombinan yang dihasilkan kemudian ditransformasi ke dalam sel inang atau biasanya sel bakteri, misalnya strand E. coli, untuk direproduksi lebih banyak. Gen-gen target yang ada di dalam sel inang jika diekspresikan akan menghasilkan produk gen yang kita inginkan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya Vina Alfiani akan melanjutkan presentasi. Di sini ada jenis-jenis cloning. Yang pertama ada cloning DNA rekombinan. Jenis cloning ini merupakan pemindahan rantai DNA yang diperlukan dari suatu organisme ke salah satu elemen replikasi genetik. Misalnya dimasukkannya DNA plasmik bakteri dalam cloning gen. Yang kedua ada cloning reproduksi, sebuah teknologi yang digunakan untuk menghasilkan hewan yang sama. Yang ketiga ada cloning terapeutik, yaitu cloning yang digunakan untuk memproduksi juga menghasilkan embrio manusia yang dimaksudkan sebagai bahan penelitian. Selanjutnya ada manfaat cloning. Di dalam ilmu pengetahuan, cloning terutama dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya reproduksi embriologi dan diferensiasi. Selanjutnya mengembangkan dan memperbanyak bibit unggul. Cloning dalam upaya mengembangkan dan memperbanyak bibit unggul tidak dianjurkan dilakukan pada manusia. Tujuan diagnostik dan terapi, cloning dapat berkontribusi untuk pengobatan suatu penyakit. Dan terakhir, di bidang ekonomi, keberhasilan suatu cloning yang dilakukan akan mengembangkan devisa dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Megasanti. Baiklah, saya Megasanti Simanjuntak akan melanjutkan presentasi, yaitu tujuan mengklon gen. Yang pertama, menentukan urutan basa nukleotida penyusun gen tersebut. Yang kedua, menganalisis atau mengidentifikasi urutan basa nukleotida pengendali gen tersebut. Yang ketiga, mempelajari fungsi RNA atau protein atau enzim yang disandi gen tersebut. Yang keempat, mengidentifikasi mutasi yang terjadi pada kecacatan gen yang mengakibatkan penyakit bawaan. Yang kelima, merekayasa organisme untuk tujuan tertentu, misalnya memproduksi insulin dan ketahanan terhadap hama. Selanjutnya, sumber DNA atau gen untuk diklon. Yang pertama, DNA kromosom. Yang kedua, cDNA atau komplementari DNA yang disintesis menggunakan mRNA sebagai cetakan. Yang ketiga, DNA yang dihasilkan dari perbanyakan menggunakan PCR atau polymerase chain reaction. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Romoli Hasibuan. Baiklah, saya Romoli Hasibuan akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu bahan atau alat untuk mengklon. Yang pertama ada enzim endonuklease restriksi.
yang kedua ada enzim ligase, yang ketiga ada vektor, yang keempat ada inang atau host, yang kelima ada metode untuk memasukkan DNA ke dalam sel inang. Next. Kemudian vektor atau wahana untuk mengklon. Vektor adalah molekul DNA yang berfungsi sebagai wahana atau kendaraan yang akan membawa suatu fragmen DNA masuk ke dalam sel inang dan memungkinkan terjadinya replikasi dan ekspresi fragmen DNA asing tersebut. Adapun macam-macam vektor untuk mengkloning satu plasmid. Plasmid adalah unsur genetik di luar kromosom atau ekstra kromosomal yang mengadakan replikasi secara otonom di dalam sel bakteri. Secara alami, plasmid mengandung gen-gen bagi resistensi terhadap antibiotik, faktor-faktor virulensi penyakit, dan protein-protein transfer gen. Berikutnya akan disampaikan oleh Sabda Munte. Baiklah, saya Sabda Munte, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kedua yaitu bakteriophag. Bakteriophag adalah virus yang mengidentifikasi bakteri digunakan jika sedang mengacu pada spesies yang berbeda, misalnya Phag lambda dan T4. Phag tersebut memiliki kapsid icosahedral yang berbentuk kira-kira sferis dan dilekati oleh ekor yang pendek dan yang panjang, kontraktil maupun non-kontraktil. Materi genetik kebanyakan Phag adalah DNA unit ganda atau dsDNA. Yang ketiga, vektor plasmid. Merupakan gabungan sifat vektor plasmid dan sifat berguna dari situs satu kos, dihilangkan pada vektor 1. Plasmid bisa diperbanyak dalam sel-sel bakteri atau dipurikasi melalui pengepakan in vitro ke dalam Phag. Plasmid merupakan vektor yang dikonstruksi dengan menggabungkan kos dan DNA dengan plasmid. Yang keempat, plasmid. Selain plasmid, ada kelompok vektor sintesis yang merupakan gabungan antara plasmid dan Phag. 1. Vektor yang dinamakan plasmid ini membawa segmen DNA 1 yang berisi tempat ATT. Tempat ATT digunakan oleh DNA 1 untuk berintegrasi dengan kromosom sel inang pada fase disogenik. Yang kelima, plasmid TI Agrobacterium tumefaciens. Sel-sel tumbuhan tidak mengandung plasmid alami yang dapat digunakan sebagai vektor cloning. Akan tetapi ada suatu bakteri, yaitu Agrobacterium tumefaciens, yang membawa plasmid berukuran 200 KB dan disebut plasmid TI atau tumor induction atau penyebab tumor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yusril Mahendra. Baik, saya Yusril Mahendra, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Vektor cloning pada mamalia. Vektor untuk melakukan cloning pada sel-sel mamalia juga dikonstruksi atas dasar genom virus. Salah satu di antaranya yang telah cukup lama dikenal adalah SP40. Yang menginfeksi berbagai spesies mamalia. Genom SP40 panjang hanya 52 KB. Genom ini mengalami kesulitan dalam mengempakkan sehingga pemanfaatan SP40 untuk mentransfer fragmen-fragmen berukuran besar menjadi terbatas. Terima kasih. Sekian hasil presentasi kami. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kelompok 5. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kami dari kelompok 5 undur diri, dan sampai jumpa. Jangan lupa like dan komen ya. Bye-bye. Bye-bye.